Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Husnaini, NIM 22401084 dari Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perikatan dan perjanjian atau yang sering kita kenal sebagai akad. Apa sih akad itu? Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata akoda yang berarti mengikat. Dan dalam pengertian umum, akad ialah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya, yang menimbulkan akibat hukum syar'i. Sedangkan dalam pengertian khusus, akad yaitu pertalian antara ijab dan qabul yang sejajar dengan keduanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara. Selanjutnya ada rukun-rukun akad. Yang pertama ada akid, yakni orang yang berakad atau bersepakat. Yang kedua yaitu ma'qud alaih, ialah benda yang diakadkan atau benda yang ada dalam transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga ada maudhu' al-aqd, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Yang keempat ada sigot al-aqd yang terdiri dari ijab qabul. Selain rukun akad tadi, ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad, yaitu yang pertama, kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli, maka akad orang yang tidak cakap atau orang gila akadnya tidak sah. Yang kedua, sesuatu yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Dan yang ketiga, akad diizinkan syara untuk dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya meskipun dia bukan akid. Yang keempat, bukan termasuk jenis akad yang dilarang. Dan yang kelima, akad dapat memberikan faedah. Yang keenam, ijab diharuskan berjalan terus. Dalam artian, ijab tidak sah jika dibatalkan sebelum adanya qabul. Selanjutnya yaitu macam-macam akad. Nah, berdasarkan tingkatannya menurut ulama fikih dibedakan menjadi dua, yaitu akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih di sini yaitu akad yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sedangkan akad tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya. Nah, dalam sistem keuangan syariah terdapat beberapa macam akad yang digunakan dan sering diimplementasikan dalam kehidupan, terutama dalam bermuamalah. Di antaranya yaitu yang pertama ada akad musyarakah. Akad ini dilakukan oleh dua pihak yang mengumpulkan modal bersama untuk usaha tertentu, di mana nantinya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara rata. Dan yang kedua, akad wadi'ah. Akad wadi'ah ini dilaksanakan jika ada salah satu pihak yang menitipkan barang kepada pihak kedua. Akad ini seringkali dilakukan oleh perusahaan bank dalam produk rekening giro. Kemudian yang ketiga ada akad wakalah. Akad wakalah adalah pengikat antara perwakilan salah satu pihak dengan pihak lainnya. Bank syariah kerap menggunakan akad ini dalam pembelian barang impor dan pembuatan letter of credit. Yang keempat ada akad kafalah. Akad kafalah menekankan perihal jaminan yang akan diserahkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Akad ini umumnya diterapkan dalam partisipasi tender, garansi sebuah proyek, dan pembayaran di muka. Dan yang kelima ada akad qard. Akad qard ini mengatur tentang pemberian dana pinjaman ke nasabah dalam jangka waktu yang singkat dan harus diganti secepatnya. Jumlah nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan dana pinjaman yang diberikan. Lalu yang keenam ada akad hawalah. Akad hawalah ini mengatur tentang pengalihan utang. Umumnya akad ini dilakukan oleh bank syariah dan nasabahnya yang akan menjual produk ke pembeli lain dalam bentuk giro mundur. Dan yang ketujuh, akad rohn. Akad rohn ini merupakan akad yang cara kerjanya mirip dengan sistem penggadaian, di mana pihak penggadai akan mendapatkan uang dari barang yang digadaikan. Akad ini juga diterapkan apabila diterapkan jika ada pembiayaan yang memerlukan adanya jaminan tambahan. Yang kedelapan, akad ijarah. Nah, akad ijarah ialah akad yang mengatur tentang pengalihan hak guna suatu objek dengan adanya biaya cicilan sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari objek tersebut.
Kemudian yang kesembilan ada akad mudharabah. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal. Kedua pihak tersebut nantinya akan berbagi keuntungan dari kegiatan usaha. Namun, jika timbul kerugian, hanya pemilik modal yang akan menanggungnya. Kemudian yang ke-10 ada akad istisna. Akad istisna ini mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Dalam akad ini, proses pembayarannya pun harus sesuai kesepakatan, apakah dibayar di awal atau saat produk telah dikirim. Kemudian yang ke-11 ada akad murabahah, yaitu akad jenis ini akan berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Setelah itu, produk akan diberikan saat akad telah selesai dan pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun cicilan. Yang ke-12 ada akad salam. Akad salam dilakukan dengan cara pemesanan di mana pembeli akan melakukan pembayaran dahulu sebelum produk dikirimkan. Akad ini seringkali diterapkan dalam bidang pertanian. Lalu materi selanjutnya ada akad dan konsekuensi hukumnya. Yang pertama ada pemindahan kepemilikan, yang kedua manfaat dan kerugian barang, yang ketiga menjual kembali, yang keempat tidak dapat membatalkan penjualan atau pembelian, dan yang kelima bebas menentukan harga jual. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.